Baik, ini pentingnya literasi ya. Nah, seberapa penting literasi pada saat ini? Nah, baik saya akan bagikan pada Anda hal-hal yang memang penting kita ketahui. Ini pengertian literasi, yaitu dari kata litera ya. Nah, yang berarti huruf. Nah, makanya sering kita dengar dari bahasa Inggris jadi letter ya. Letter bisa surat, bisa juga huruf ya. Jadi definisi literasi menurut Richard Kern di situ ya. Literacy and Language Teaching ya. Jadi penggunaan praktik historis dan kultural dalam menciptakan dan menginterpretasikan makna melalui teks. Nah, jadi teks nih basisnya sama tadi ketika kita akan menulis teks ya. Nah, apa literasi? Nah, dari National Institute for Literacy mendefinisikannya. Jadi kemampuan individu ya baca, tulis, berbicara dan menghitung. Nah, jadi ada 4 yang utama ya. Nah, terus memecahkan masalah. Nah, terus tapi tingkat keahlian tertentu memang ya. Jadi kalau Anda ahlinya di teknik ya Anda harus bisa memecahkan masalah di bidang teknik ya. Nah, di yang komunikasi ya komunikasi gitu. Yang bahasa ataupun yang lainnya hukum ya hukum gitu ya. Nah, dalam pekerjaan ya. Nah, kalau kita lihat lagi pengertiannya di sini literasi kemampuan individu untuk membaca, menulis, bicara, memecahkan masalah pada tingkat. Jadi konteks luasnya ya hal yang sifatnya itu harus paham. Nah, literasi itu mengakses, memahami, menggunakan tuh. Mengakses bisa mendapatkan. Nah, setelah dapatkan dia paham, ya, lalu bisa pakai. Jadi kunci pokoknya itu memahami. Nah, selama Anda belum memahami, itu tidak bisa disebut literasi. Ya, ini dia ya, literasi. Dan literasi itu berbagai bidang, ya. Nah, saya lanjutkan jadi ya. Nah, menjadi literat abad ke-21. Nah, di sini baca tulis itu. Ini sebagai pokoknya dari baca dulu lalu menuliskan. Nah, tapi baca tulis itu tidak cukup, kita juga harus literasi sains, ya. Nah, paham, literasi numerasi angka-angka, ya, finansial, keuangan, nah, banyak tuh, digital sekarang, ya. Nah, ini jadi termasuk budaya. Jadi ini kuncinya paham tadi, bisa mendapatkan kita akses, kita paham, lalu kita bisa pakai. Kalau kita tidak paham, bagaimana kita bisa menggunakan, gitu ya. Jadi yang namanya literasi, kunci pokoknya itu paham, itu harus tuh, ya, baru Anda bisa literasi. Nah, literasi juga bisa menangkal informasi yang salah. Ya, yang sering kita dapatkan dari berita-berita memang saya akui ya. Jadi pertama caranya jangan hanya baca judul, ya kita harus mengecek kembali. Nah kemudian ikuti akun yang terpercaya. Nah saring itu dengan fitur. Nah jadi ya tadi yang saya sebutkan ya beberapa berita yang banyak itu harus kita cari akun yang bisa kita lebih percaya, yang memang menyiarkan berita tidak sebanyak. Nah itu kan mungkin Anda sudah tahu ya. Nah mana yang bisa ya mungkin diantaranya kalau Kompas itu bisa kita percaya karena untuk mencapai mendapatkan berita itu Kompas harus melakukan. Nah, jadi ketika berita itu ditampilkan di salah satu koran itu bisa dipercaya ya. Ya tapi kalau misalnya itu Anda harus cek lagi. Nah sebetulnya kalau di dalam Al-Quran sendiri sudah disinggung ya, seandainya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu di dunia, misalnya kamu ditimpa azab yang besar, disebabkan apa? Tentang berita bohong itu. Jadi hati-hati ya, menyiarkan atau menyebarkan berita bohong. Ya ini konsekuensinya ya. Ini bisa berdosa kalau di dalam Al-Quran. Nah ini sayangnya sekali lagi umat Islam tidak tahu ini gitu ya. Padahal ini ancaman. Jadi ingatlah ketika menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui dan kamu menganggap itu remeh. Padahal itu dalam Allah itu soal yang besar ya. Nah ini setidaknya kita suci mengajarkan bagaimana kita literasi. Jadi hati-hati menyebarkan berita bohong gitu ya kan. Nah apalagi di zaman sekarang ya. Jadi Tuhan atau ya telah mengajarkan kalau ada orang yang membawa berita, maka kita harus periksa dulu dengan teliti, namanya tabayun. Ya, jadi diperiksa dengan teliti, cek and recheck dulu. Nah, supaya tidak menimpakan musibah suatu kaum sehingga tidak yang tanpa mengetahuinya keadaan itu menyebabkan kamu menyesal. Nah, ini ya. Jadi ya sekali lagi tadi ya walaupun ini diturunkan kitab suci Al-Qur'an ini memang untuk manusia intinya ya, bukan hanya untuk manusia pada hakikatnya, tapi banyak umat Islam sendiri yang tidak tahu ayat ini bahwa satu menyebarkan berita bohong konsekuensinya bisa berdosa, yang kedua ketika dapat berita cek dulu ya karena kalau nanti kamu sebarkan salah itu bisa fitnah akhirnya kamu bisa menyesal. Ini sudah diajarkan di oleh Tuhan ya di dalam surat Al-Hujurat ayat 6. Nah kemudian literasi itu ya kemampuan mengidentifikasi, memahami, menginterpretasi ya, menafsirkan, mencipta, mengkomunikasikan ya, nah, menggunakan yang tercetak dan tertulis. Nah itu dia. Jadi tercetak dan tertulis yang berhubungan dengan konteks yang bervariasi. Nah, jadi intinya ya literasi, yaitu kemampuan baca dan tulis. Nah, untuk membuat sebuah karya ilmiah itu harus punya kemampuan literasi ini, baca dan tulis. Nah, itu dia.
paham, tapi intinya harus ada pemahaman tadi, memahami, tuh kuncinya di situ ya. Nah, membaca kamu akan dikenal dunia, menulis membaca kamu akan mengenal dunia, dan kalau kamu menulis kamu akan dikenal dunia. Jadi ada pepatah dalam bahasa Latin, cogito ergo sum. Ya, cogito ergo sum itu dalam bahasa Inggris I think hence I am. Dalam bahasa Perancis je pense que je suis. Nah, cogito ergo sum itu sekarang berubah menjadi scribo ergo sum. Ya, jadi I write hence I am, atau dalam bahasa Perancis j'écris que je suis. Jadi saya menulis ya j'écris que je suis, maka saya ada. Ya. Jadi cogito ergo sum jadi scribo ergo sum. Jadi menulislah kamu akan dikenal dunia ya. Nah, kemudian di sini ada perintah ya, umat Islam memang diperintahkan membaca. Ya, sekali lagi ini perintah langsung sebetulnya. Tapi sekali lagi ya saya katakan tadi, walaupun ini tertera di Al-Quran dan disuruh seperti ini, ya kadang-kadang sayang sekali umat Islam juga malas baca. Ya, padahal ini perintah langsung ya, baca ya. Nah, mengapa baca itu penting? Nah, di sini satu, menurunkan stres. Ya, yang kedua, kemampuan berbicara loh, kosakata itu akan meningkat. Ya, kalau kita suka membaca. Nah, yang penting lagi kita bisa ya istilahnya meminimalisasi otak menjadi pikun. Nah, itu ya. Setidaknya jangan sampai terkena kepikunan dini. Nah, itu dia. Kalau kita suka membaca. Ya, jadi bukan suka menonton ya, membaca kuncinya. Jadi kalau ya kita tidak tahu umur, misalnya Tuhan memberikan 60 lebih ya, siapa tahu kan kita juga tidak tahu ya. Nah, apa 70 80 supaya kita tidak terkena Alzheimer dini, ya harus setidaknya suka membaca. Nah, ini dia ya. Penting membaca ini ternyata ya. Jadi untuk kesehatan otak. Nah, Iqra bacalah tadi. Nah, ini dia. Orang yang suka membaca cenderung akan mencari buku. Nah, ya, memang sekali lagi membaca bukan hanya buku, ya bisa juga dari ya tadi artikel di internet bisa, ya, ya banyak hal yang bisa kita baca. Tetapi memang yang utama ya, utamanya buku ya dan artikel-artikel yang penting ya. Nah, bagaimana supaya membaca? Paksa yang pertama. Sisihkan waktu ya, mungkin tidak 1 jam lah awal, ya 10 menit lah awal, 15 menit, ya kan begitu. Nah, ya atau mungkin 20, nah lama-lama bisa 1 jam. Nah, yang susah itu kalau kita membagi bacaan. Ini susah sekali nih mencari momen ini, ya. Kalau Anda punya kelompok suka membagi bacaan, Anda bersyukur. Pasti Anda akan termotivasi untuk terus membaca. Nah, mencari orang yang mau berbagi bacaan susah, ya, apalagi grup, kelompok susah. Padahal yang nomor 3 ini penting sekali, ya. Kalau kita suka membagi, kita akan semangat. Nah, sayangnya untuk yang butir ketiga ini tidak mudah, ya. Nah, Tuhan mengajarkan bagaimana supaya kita literasi, ya. Jadi dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan manusia segumpal darah, ya, dan roh pula yang paling. Nah, mengajar manusia ya aladi alama bil kolam, yang mengajar dengan perantaraan kolam, yaitu pulpen alias pena. Alamal insana malam yalam, dari apa yang manusia tidak ketahui. Jadi setelah baca suruh ngapain? Ya tulis, ya kan, al-qalam, pena. Nah, itu jadi untuk mengikat ilmu, maka di sini dikatakan, maka di dalam Al-Qur'an ada surat namanya surat pulpen, yaitu kolam, pena. Karena ada perintah membaca, yaitu secara tidak langsung itu juga ada perintah untuk menulis tentunya ya. Nah, di sini ada nun wal kolami wama yasturun. Nah, demi pena dari apa yang mereka tulis gitu ya. Nah, bagaimana mengikat ilmu? Ya, dengan menulis. Itu dia. Jadi ikatlah ilmu dengan menuliskannya. Itu dia. Jadi aladi alama bil kolam, yang mengajarkan dengan pulpen gitu ya. Sebetulnya itu sudah sejak 14 abad sudah diajarkan begitu ya. Tapi sekali lagi kadang-kadang kita tidak melakukan itu ya gitu ya. Nah, Bapak ya bahkan ini kitab suci yang katanya umat Islam ternyata yang melakukan kadang ya memang bukan umat Islam saja ya, yang bawa kunci untuk bisa literasi ya baca dan tulis gitu ya. Nah, Anda bisa mencari ya di referensi kitab suci yang lain kalau gitu ya. Nah, di dalam Al-Qur'an juga diajarkan itu Al-Qur'an sendiri artinya bacaan. Memang kalau kita melihat dari kitab suci juga Alkitab itu buku. Nah, Weda itu pengetahuan. Jadi intinya memang bersumber pada yang namanya kemampuan baca dan tulis gitu ya kalau kita lihat, termasuk Al-Qur'an ini juga ya. Nah, baik ya, jadi disebutnya juga ya Muhammad ataupun Rasul itu berakhlak yang agung. Nah, definisi Quran itu ya bacaan gitu ya kan. Nah, tapi sayangnya ya mungkin ini interaksi umat Islam dengan Al-Qur'an satu ya kurang ya. Yang kedua, dibaca sewaktu-waktu, apalagi kalau aja meninggal ya. Padahal kan Al-Qur'an dibacanya harusnya setiap hari, bukan hanya menunggu meninggal ya. Kalau sudah pandai jarang dibuka. Ya, makanya kadang umat Islam tidak memahami isinya. Terus kalau membaca itu pun level 1, tidak paham, jadi tidak literasi terhadap Al-Quran. Ya. Yang kedua, ya ini, jadi harus diubah ini. Bagaimana supaya umat Islam itu melek Al-Quran. Jadi bisa
ditanyakan surat ini tentang apa, surat ini tentang apa, gitu ya kan. Nah, kemudian kalau kita lihat ya itu hanya harusnya memang dibaca dan dipahami lalu diamalkan. Jadi ketika diamalkan, nah itu ya sesungguhnya Al-Quran akan beri petunjuk yang lurus kalau diamalkan. Nah, kalau kita lihat ya, orang akan diberi pahala kalau menjalankan apa yang tertera di dalam kitab suci, gitu ya. Termasuk ya Nabi Muhammad pun kan akhirnya Al-Quran karena dia memang menjalankan itu ya. Jadi bukan benda antik yang dikeramatkan ya, terus sudah itu ditaruh di atas lemari ya, tidak disinggung-singgung lagi atau tidak dibaca lagi ya. Ini yang sangat disayangkan. Nah, jadi intinya Al-Quran tak sekedar dibaca ya. Jadi manusia itu diperintah agar mengamalkan, tapi mereka menganggap baca Al-Quran itu yang mengamalkan. Atau ini salah. Jadi ketika sudah baca Al-Quran itu mengamalkan, belum, itu baru baca dan itu belum paham, itu belum literasi ya. Nah, harus tadabur ya, diperhatikan. Nah, ini diantaranya ya. Jadi pentingnya literasi. Nah, jadi perenungan, pencermatan ayat-ayat. Nah, sekarang kalau kita lihat berusaha memahami kata ayat melalui tadabur. Nah, ini ya. Makanya kan memang diperintahkan malam bangun membaca Al-Quran ya. Namanya sahur ya. Sahur itu pada malam hari. Nah, jadi urgensi tadabur. Nah, cirinya ya ini diantaranya yang menyatunya pikiran, ya, terus pertama karena ada pemahaman gitu ya. Ada pemahaman masuk dalam diri. Nah, Al-Quran itu mudah ya, jadi kitab suci itu sebenarnya mudah, hanya kadang-kadang kita takut ya untuk membaca, untuk memahaminya itu ya. Nah ini jaminan Tuhan, literasi. Nah mengapa penting literasi agama? Literasi agama itu menghindarkan kita fanatik buta. Jadi jangan sampai menjadikan ulama pemuka agama Tuhan selain Allah, itu yang bahaya. Ya, jadi mereka menjadikan ulama dan ya pendeta di sini menjadikan Tuhan selain Allah, ini yang tidak boleh. Ya. Jadi jauhkan perilaku menjadikan ulama sebagai Tuhan. Ya, jadi harus literasi agama itu diantara baik ya. Nah, karena nanti mengapa ada literasi? Nah, intinya janganlah kau mengatakan sesuatu yang kamu tidak punya pengetahuan, itu dia ya, karena pendengaran, hati dan penglihatan akan dimintakan pertanggungjawaban. Itu intinya. Maka literasi termasuk literasi agama. Jadi ciri literasi agama adalah orang yang diberikan kitab itu mengenal seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri gitu ya. Jadi orang Islam itu harusnya paham ya. Jadi ketika ditanya surat ini, surat ini, surat ini ya dia tahu, oh kisah ini dia ada di surat ini, kisah oh hukum ini ada di kisah ini, gitu seharusnya. Karena paham seperti mengenal anak-anak mereka ya. Nah, jadi tidak hanya dibaca di Ramadan tapi setiap hari. Nah, jadi berasal dari yang saya katakan ya, dari al dan kitab. Jadi Alkitab itu ya buku gitu ya kan. Nah, jadi seperti pepatah mengatakan, ya buku itu jendela dunia. Nah, jadi di dunia itu ada di dalam buku. Nah, makanya gini, jika buku jendela dunia, ya kuncinya adalah ya Pak membaca itu ya. Ada satu perkataan, Muhammad Hatta, wakil presiden kedua. Nah, aku rela dipenjara asalkan bersama buku, karena dengan buku aku bebas. Nah, ini dia ya. Jadi Bung Hatta sampai berkata seperti itu ya, karena begitu cinta dan suka membaca. Nah, ini alasan mengapa harus baca buku. Nah, satu tadi supaya tidak terkena Alzheimer dini ya. Kedua, jumlah kosakata itu penting. Lalu wawasan. Nah, ini yang penting juga ini. Dengan banyak membaca, wawasan ya. Nah, dan juga kalau Anda mau menulis, apalagi karya ilmiah, itu tidak harus banyak membaca. Tidak bisa ditawar itu ya. Terus tingkat stres turun 60%. Karena apa? Berbagi. Apalagi kalau Anda membaca misalnya, duh kok sepertinya hidup begini ya. Nah, tapi tiba-tiba terus Anda mencari di internet bacaan tentang bagaimana pengalaman orang. Oh, ternyata ada yang masih lebih banyak dari susah dari saya. Nah, ini membagi juga ini. Jadi setidaknya Anda terbagi. Wah, ternyata saya masih sebegini aja, kok tidak bersyukur ya. Ternyata ada orang di bawah saya, ternyata ada orang yang jauh lebih pelik dari saya. Nah, ini juga bisa menjadikan kita bersyukur ibaratnya. Dan Tuhan masih memberikan kesulitan, tapi masih ada takaran, ternyata masih ada yang di bawah saya. Katakan begitu ya. Jadi ini menurunkan stres juga ya, dengan seperti berbagi ya. Nah, pengetahuan yang luas, terus kemampuan berpikir analitis, itu diantaranya ya. Nah, terus ya bagaimana membaca bisa mengubah? Ya intinya tadi, semua itu apa yang Anda baca ya harus paham, itu intinya dulu ya. Tanpa pemahaman itu tidak akan bisa ada yang namanya literasi tadi. Kuncinya paham ya. Gitu. Nah, ini masalah perpustakaan juga ya. Katanya Indonesia peringkat kedua ya. Tetapi ada sumber. Ini sumbernya dari Perpustakaan Nasional, tapi ada lagi Indonesia katanya urutan 36. Ini berdasarkan Jabar Provinsi Goib. Nah, ini di antara dua ini mana yang benar ini? Ya harus dicek juga ini ya. Jadi setiap 1.000 orang hanya satu yang mau membaca. Gitu ya. Jadi ini pentingnya membaca tadi, gitu ya. Dari 1.000 orang hanya satu yang mau baca. Makanya 0,001. Nah, bahkan ada ini perpustakaan terbesar di dunia itu malah ada di Indonesia.
perpustakaan terbesar ya. Nah, ini pertanyaannya, mengapa minat baca rendah? Nah, ini dia. Indonesia berada di peringkat ke-60 ya. Jadi di situ menurut data yang dilakukan oleh most literate ya, literate nation in the world ya, Central Connection State ya, Connecticut State University. Jadi 60 dari 61. Nah, ini daya saing menjadi rendah. Nah, kualitas pendidikan menjadi turun ya. Nah, ini masalah membaca. Itu dia 0,001. Nah, itu ya minat orang Indonesia untuk membaca. Memang ini miris ya. Tapi ini 2012, 8 tahun yang lalu. Mudah-mudahan di 2 tahun lagi 2022 sudah ada perubahan. Ya, kita lihat nanti. Nah, ini gerakan literasi kan. Akhirnya Anda juga dulu mungkin ketika sekolah pernah ada gerakan literasi ya. Nah, apa itu literasi? Itu silakan tuh bisa dilihat ya, literasi. Tapi apakah literasi ini berjalan? Nah, ini pertanyaannya ya. Kadang-kadang sudah 3 bulan, ya mungkin tidak sampai 3 bulan ya, baru 1 bulan sudahan. Nah, literasi ini sebetulnya, nah ini orang yang suka membaca cenderung akan membaca dan membaca, terus mencari buku baru. Memang itu diantaranya. Jadi manfaat membaca cepat tuh ya, menjadikan pribadi yang unggul, ya pemahaman yang tinggi ya. Jadi hidup akan menjadi lebih baik karena banyak yang diketahui. Nah, ini komponen literasi. Silakan tuh Anda baca tuh, kesadaran cetak, alfabet, berbicara gitu ya. Nah, itu komponen literasi. Nah, buku sastra Indonesia termasuk negara 0 buku, 0 judul. Indonesia 0 judul ya. Nah, Amerika tertinggi 32 judul buku sastra ya. Thailand 5 judul. Nah, Indonesia 0. Apakah sastra? Nah, ini dia kita lihat. Ini sebetulnya bukan ingin jadi sastrawan, bukan, tetapi setidaknya merangsang orang, menstimulus ya, untuk stimulasi untuk mau membaca. Nah, ini beberapa novel yang mutakhir ya, yang sekarang jadi antaranya karya Habibur Rahman ya. Ini cukup banyak ya novel-novel beliau ini gitu ya. Nah, bisa menjadi salah satu pilihan ya dari sekian banyak novel yang ada. Jadi Anda boleh mengambil yang lain, silakan ya. Yang penting Anda membaca, intinya itu ya, membaca. Nah, ini pertemuan saya dengan beliau ya, waktu saya sempat wawancarai terkait novel yang berjudul Bumi Cinta ya gitu. Dan memang sudah ada trailernya tapi belum terbit ya, belum dijadikan film maksudnya ya. Padahal itu sudah ada beberapa produser yang berminat karena menurut beliau kalau dimainkan di tempat aslinya di negara Rusia terlalu mahal gitu ya. Nah, itu trailernya sudah ada padahal ya. Nah, ini peringkat PISA Indonesia tahun 2018. Nah, ini dia 72, 70 dan 72 untuk membaca ya. Nah, kemudian dalam bidang pendidikan di 2015 tapi Indonesia di peringkat 69. Memang ini terkait juga jumlah siswa memang saya akui ya. Ini menjadi masalah klasik ya. Nah, jumlah siswa ini memang ya dibandingkan negara yang ada di Singapura orangnya tidak banyak, Hong Kong, Korea, Jepang. Nah, tetapi bagaimana menyiasatinya itu dia ya. Nah, ini jumlah siswa yang banyak juga memang menjadi masalah ya, fakta dan bacaan orang Indonesia. Ya, nah ini diantaranya ya. Nah, kemudian, kita lihat mengapa tingkat literasi Indonesia rendah. Nah, ini bisa Anda baca ya. Nah, kemudian pengembangan budaya literasi, budaya lisan. Nah, Indonesia itu kalau budaya tulis kelebihannya ya ini pengetahuan akan menekankan aspek ketepatan, tapi kekurangannya individu memang. Jadi kalau kita masuk ke budaya literasi kita lebih individu. Nah, kalau oral tidak. Nah, Indonesia sementara ini masih budaya lisan sehingga untuk literasi itu agak berat karena itu individu gitu ya. Nah, itu diantaranya. Jadi gerakan, ayo membaca gitu ya. Nah, ayo membaca. Nah, itu malas baca akan kita berbahaya begitu. Nah, jadi ini ya terkait yang saya sampaikan secara singkat ya. Nanti ini jumlah terbitan buku per tahun ya. Penyebab minimnya membaca ya di sini. Nah, terus keluarga juga berperan.